Pak dosen itu orang sudah terkenal. Itu Profesor P inisialnya. Profesor Ya, P? Iya, Nama Profesor lengkapnya? P. Nama lengkapnya Pak Iman. Karena Bung Roy Suryo bahkan bilang visa Amerika saja bisa dibuat di situ dan lolos. Itu gue juga perlu diuji kembali, tapi kalau memang betul itu sangat menarik untuk didalami sih sebenarnya. Karena tudingan dari Bung Roy atau apa ya, pemikiran Bung Roy adalah ada kemungkinan pasar pramuka pojok itu dibakar, jadi bukan terbakar. Bisa nggak kameranya, lensanya masuk gitu? Bisa. Coba. Ini ya. Ya. Jauh dari sini. Yang jauh dari sini. Jauh, ini penduduk ini. Oh, ini penduduk. Tempat yang tadi, yang pertama tadi. Sebenarnya. Oh, di pojok sana. Bukan yang bangunan sisa-sisa ini. Tidak. Terus tiba-tiba, ini lagi nggak on cam, gue lagi jalan, tiba-tiba ada satu motor yang ngedeketin campers gue, dan kayak mau masukin sesuatu ke saku. Pak dosen. Mana jadi dosen dari mahasiswa kalau bagaimana? Udah aja masih saya yang ngetik skripsinya 3,8 IP. Pak Paiman itu sudah nggak punya kios lagi di Pasar Pramuka Pojok tuh tahun 2002. Sepi banget nih di sini. Gimana kalau gue memanggilkan seseorang yang kemarin bikin viral? Oke, gimana guys? Setuju gak? 1, 2, 3. Gila, ini kok nih. gue bisa di sini ya? Kan? Kursi panas. Ada Dino. Hebat banget. Tiba-tiba ada di sini, magic. Ilmunya semakin meningkat nih. Oke. Lu nggak bertanya-tanya kenapa lu gue tarik ke sini? Aduh, nggak tahu nih kenapa ya? Lu kemarin viral. Oh viral? Oh, Ya, luar biasa. gara-gara hasil yang lu ceritain ke gue mau lagi nih sekarang. Oke, dari hasil oke. yang- Kan kemarin kayaknya lu abis liputan tuh Ya, betul. ke Pasar Pramuka. Betul. Ih, menarik banget. Coba sekarang lu ceritain lagi ke gue tuh kemarin kayak gimana. Sini gua kasih tahu. Jadi sebelum gua datang ke Pasar Pramuka, untuk informasi juga nih, kalau penyelidikan yang dilaporin Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya untuk beberapa orang, karena diduga menghasut dan juga memfitnah, ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Nah, di sisi lain juga Bareskrim kita tahu ya, kalau menghentikan penyelidikan yang dilaporin lawannya Pak Jokowi, yaitu TPUA lah dan Roy Suryo CS gitu. Makanya lah dilakukan gelar perkara khusus yang diminta secara langsung oleh TPUA. Nah, di situ baru gua datang tuh. Di situ gua masuk, gua ikut di Mabes Polri, Bareskrim, gue lihat mereka mencoba melawan apa yang disampaikan oleh Dirtipidum, kalau tidak ada unsur pidana, bahwa ijazah Pak Jokowi identik, atau mungkin bahasa sederhananya asli. Nah, mereka masih belum terima, makanya mereka meminta gelar perkara khusus, TPUA datang, Roy Suryo datang, Rismon Sianipar datang. Nggak cuma mereka, tapi ternyata banyak supporternya, dan di situ gue juga ketemu sama orang yang pertama kali nyebut ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Itu namanya Bung Betor Suryadi. Tapi emang uniknya Bung Betor itu nggak ada di gedung Bareskrim Mabes Polri, tapi di masjid di sebelahnya bersama dengan pendukung TPUA yang lain. Di situ gue ngajakin sebenarnya untuk Bung Betor, ayolah kita penelusuran ke Pasar Pramuka, karena angle-nya sekali lagi angle dari tayangan gue episode 33 itu pengen membuktikan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bung Betor dan Roy Suryo CS, tapi beliau belum berkenan, makanya gue wawancara Bung Betor di situ. Kalau gelar perkara kita udah tahu ya, udah tahu hasilnya apa. Bung Roy Suryo bawa analisisnya soal uji ELA, yang dimana ada hal-hal yang menurutnya kayaknya ijazah Pak Jokowi belum bisa dikatakan identik, karena di ELA itu dibilang kalau pada saat diuji ijazah Pak Jokowi itu banyak errornya. Jadi kalau misalnya diuji ELA itu harusnya clear, maksudnya jelas ya formnya, cuman pas diuji sama Bung Roy Suryo itu banyak errornya. Nah, yang paling mungkin diingat adalah bahasa mencotot ya. Kalau tahu tuh mencotot, jadi huruf A di ijazah Pak Jokowi itu agak keluar dari logo UGM. Sementara pembanding yang digunakan Bung Roy Suryo, huruf A-nya itu nempel di logo UGM. Dan ada beberapa hal lain lah yang sudah sebelumnya juga sebenarnya sudah disampaikan, tapi dikemukakan lagi di gelar perkara khusus, termasuk soal gelar dari pihak Universitas Gadjah Mada pada saat Pak Jokowi disebutkan kuliah di situ, yang tertuang di dalam skripsi. Gue coba konfirmasi hal itu ke Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, tapi memang tidak direspon. Nggak tahu kenapa, apakah nanti akan ada pengumuman resmi atau seperti apa, itu kita harus tunggu sih. Tapi ya
polemik ini emang kayaknya masih panjang kali ya. Nah, balik lagi soal Bung Betor tadi, kalau ditayangin itu kan cuma semenit ya, cuma semenit gue tampilin, tapi sebenarnya lumayan panjang. Kenapa cuma semenit? Karena sekali lagi Bung Betor tidak ada di Pasar Pramuka, jadi gue masukkan sebagai bahan untuk memvalidasi aja. Kalau yang pertama kali menyebutkan itu adalah Bung Betor Suryadi. Nah, di situ dia mengakui dia adalah politisi PDI Perjuangan, politisi senior PDI Perjuangan. Pertama kali dia dapat informasi itu ketika pihak dari penuding ini mendatangi UGM, lalu mungkin tidak mendapatkan apa yang diharapkan, dia menyebar pencarian informasi itu ke grup-grup kader, katanya grup-grup kader, sehingga dia dapat informasi kalau ya ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka dan lain sebagainya. Ada juga nama-nama yang disebut, tapi tidak gue masukkan sekali lagi karena tentu untuk menghargai privasi dari nama-nama yang disebut. Tapi pada garis besarnya Bung Betor ini yakin banget, bahkan di tayangan itu dengan jelas dia mengatakan bahwa sudah pasti dibuat di Pasar Pramuka. Dan itulah makanya gue datang secara langsung ke Pasar Pramuka. Nah, ketika lu datang ke Pasar Pramuka akhirnya tuh ya, suasana di sana tuh gimana sih? Wah, ini yang Mereka seru tuh welcome gak sih ke lu sebagai wartawan ya untuk mencari tahu hal itu gitu? Jadi ada dua tempat ya. Yang pertama itu Pasar Pramuka yang jual obat-obatan, yang kedua Pasar Pramuka Pojok yang udah kebakar. Nah, pas gua juga baru tahu di situ ya, ternyata lokasinya itu di Pasar Pramuka Pojok. Nah, gua datang pertama kali di Pasar Pramuka yang jual obat-obatan, di situ gua langsung diliatin tuh. Gua kayak, ini wis, kenapa nih? Maksud gue nggak akan masuk, tapi gue tuh langsung diliatin pas mau on cam di depan. Mungkin ya, mereka juga udah notice kalau, wah kayaknya ini ada sangkut pautnya nih sama, dalam tanda kutip ya, tudingan ijazah palsu Jokowi yang dibuat di Pasar Pramuka. Reporter gue bahkan sempet ditanyain sama salah satu orang, ngapain mbak? Nah orang ini nih dari awal gue on cam ngeliatin mulu nih, cuman kok gue nggak disamper-samperin ya? Mungkin dia nyamperin yang nggak on cam kali ya, reporter gue. Ya di situ dijelasin, ya kalau kita memang mau liputan itu. Mungkin karena mau liputan itu dan tidak lokasi di situ ya, jadi mereka ya lumayan, ya sudahlah gitu. Akhirnya gue on cam di situ. Nah, Bung Roy Suryo ngabarin gue kalau dia tuh udah nyampe. Di situ gue baru tahu ternyata yang dimaksud penuding adalah di Pasar Pramuka Pojok, yang lokasinya tuh gampangnya di perempatan Matraman lah. Jadi bukan di Pasar Pramuka yang jual obat-obatan, bukan juga di Pasar Pramuka yang jualan burung, tapi di Pasar Pramuka Pojok yang akhir tahun lalu itu kebakar. Gua datangin ke situ, masih ada beberapa tempat jasa fotokopi lah ya mungkin, atau mungkin pengetikan, tapi itu sifatnya milik pribadi dan terpisah sama Pasar Pramuka Pojok yang kalau tidak salah saat itu dikelola oleh Pasar Jaya. Pertama sih gue mau mengapresiasi dulu ya, bahwa Bung Roy Suryo ini berani untuk datang gitu. Termasuk juga Wakil Ketua Umum Jokowi Mania yang datang. Karena awal mula gue pengen banget ngajak pihak yang kemudian berseteru ini datang langsung ke Pasar Pramuka, ya balik lagi untuk membuktikan siapa sih yang betul, siapa yang benar dalam menyampaikan pandangannya gitu. Gue pengen menguji semua pernyataan mereka. Dan di situ ya yang datang Bung Roy Suryo, Bung Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, dan dua orang yang kemudian diajak juga sama Bung Andi Azwan. Nah yang gue bikin kaget sebenarnya, sejujurnya gue agak takut sih bawa Roy Suryo ke sana tuh, karena jujur ya takut digebukin lagi, takutnya ya soalnya ya, takutnya karena gimana ya, maksudnya mereka nih berani banget, Bung Roy Suryo ini berani banget orangnya ya, mengatakan bahwa di Pasar Pramuka berdasarkan pernyataan dari Bung Betor. Tapi yang menarik justru malah welcome banget orang-orang di sana. Oh welcome. Welcome banget, itu gue agak kaget juga tuh. Dia menyapa Pak Haji yang waktu itu juga sempat gue wawancarain. Terus juga gue masih inget banget lagi, jadi di sela-sela ngobrol itu belum on cam ya, di sela-sela ngobrol tuh ada, gue nggak tahu ya, mungkin warga yang bilang, Bang Roy, rakyat bersama Bang Roy. Itu gue kaget juga tuh, kayak wah ternyata apa yang gue takutkan tuh sangat berlawanan dengan temuan di lapangan. Belum lagi soal waktu gue jalan, jadi kan background gue waktu pertama kali wawancara Bung Roy itu di ini ya, tempat fotokopian yang dimilikin pribadi. Terus gue jalan ke tempat Pasar Pramuka Pojok yang udah nggak ada sekarang karena terbakar atau dibakar. Nah di situ banyak yang nyapa juga, banyak yang nyapa Bung Roy. Sebenarnya di tayangan tuh gue sempat bilang, terkenal juga Bang Roy ya. Dia ketawa doang ya. Karena mungkin ya publik tahu ya sosok Bung Roy Suryo yang belakangan juga emang kenceng banget diberitakan karena tudingan ijazah palsu ini. Gue jalan ke sana, dengan sebelumnya gue juga menanyakan ini lokasinya di mana. Bung Roy nuding ini berani nggak nunjukin lokasinya. Akhirnya gue dibawa ke sana, nggak terlalu jauh dari tempat pertama kali gue wawancara, ya beberapa meter lah.
ngelewatin toko yang udah tutup, ngelewatin pom bensin. Nah, sebelahnya persis itu di situ. Yang ada tembok dan ada seng-seng yang digunakan untuk menutup. Di situ pertama kali Bung Roy ini nyari-nyari dulu lah. Mungkin karena dia lupa dan lain sebagainya, nyari-nyari sampai akhirnya jalan terus dan ketemu tuh ada lobang di situ. Dia ngintip, dia nanya bisa nggak kamera masuk. Nah, disitulah ada sisa bangunan dari Pasar Pramuka Pojok yang dulunya diduga membuat dokumen-dokumen palsu ataupun dokumen-dokumen gelap, karena Bung Roy Suryo bahkan bilang visa Amerika saja bisa dibuat di situ dan lolos. Itu gue juga perlu diuji kembali, tapi kalau memang betul itu sangat menarik untuk didalami sih sebenarnya. Karena tudingan dari Bung Roy atau apa ya, pemikiran Bung Roy adalah ada kemungkinan Pasar Pramuka Pojok itu dibakar, jadi bukan terbakar. Dibakar. Iya. Ini menarik banget nih buat gue. Memang gue ketika gue nonton tayangan itu, begitu Roy Suryo bilang, ini tuh dibakar ya, bukan kebakaran. Terus gue begitu cari beritanya, betul memang ada berita soal kebakaran di Pasar Pramuka Pojok. Sebagai jurnalis gitu ya, gimana menilai omongan Roy Suryo itu valid atau enggak gitu? Dia tahu dari mana kalau misalnya itu memang betul dibakar gitu kan? Secara validasinya bagaimana? Karena kan toh secara fisik wujudnya udah nggak ada. Betul. Gitu. Nah itu gimana menurut lu? Sebenarnya bisa mastiin tuh aparat penegak hukum ya. Karena kalau kita kan hanya menyampaikan temuan-temuan fakta di lapangan. Karena asumsi Bung Roy Suryo ini didasari pada posisinya. Posisi dari Pasar Pramuka Pojok itu yang seberangnya Polsek Matraman. Dan beberapa mungkin puluh atau ratus meter dari sana itu ada kantor pemadam kebakaran. Mungkin asumsinya ketika dekat kantor polisi, dekat kantor pemadam kebakaran, seharusnya semua kios yang ada di situ, kalau menurut pengakuan dia kan ada 200 kios ya, harusnya nggak terbakar dan harusnya bisa dipadamkan. Dan harusnya juga mungkin tidak ada korban jiwa. Karena kalau tidak salah ada satu korban jiwa yang kemudian meninggal dunia ya. Nah, kenapa menjadi menarik? Karena mungkin bisa di cross check lagi. Peristiwa kebakaran ini sangat berdekatan dengan pelaporan dari TPUA terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini. Di situ masuknya. Nah, di sana ada beberapa tayangan lagi-lagi nih. Sayang ya nggak ditayangin, ada temuan-temuan menarik. Ada beberapa hal yang gue temukan juga. Jadi pada saat ngobrol di depan ini ya, sengnya, tuh gue mau balik lagi ke kios yang awal gue berdiri. Nah, tapi sebelum situ gue ketemu pemulung. Bung Roy itu nyapa lah, memberhentikan lah. Pak, ini dulu kebakaran apa dibakar? Gue agak lupa jawabannya, cuman ya dia kalau nggak salah bilang, ya aneh juga sih emang kebakarannya. Dan terus di situ gue masuk, ini sebenarnya dulu apa sih Pak? Toko-toko apa? Menariknya dia bilang, itu toko yang buat ijazah Jokowi. Gue disuka kayak, waduh, ini bisa tayang nggak nih ya? Gue agak, bukan masalah gue mau nayangin atau enggak, cuman kan balik lagi ya, kita harus bersumber pada informan A1 ya. Artinya betul-betul yang terlibat, paling enggak warga di situ, bagus-bagus kalau punya kios di situ. Tapi ini kan bapak ini kan mohon maaf pemulung ya. Dan memang mobilitasnya tuh nggak cuma stay di situ. Gue udah konfirmasi juga nggak stay di situ. Tapi dia mendengar isu itu. Makanya gue pastiin bapak tahu apa mendengar mas. Terus gue tanya lagi satu pertanyaan lagi. Tapi bapak tahu nggak sih ini sebenarnya kios emang suka memalsukan dokumen atau kios biasa aja? Bapaknya bilang ya tahu lah mas soal pemalsuannya. Karena dia bilang sih karena kan teman-teman pegang HP mungkin banyak informasi di situ kali ya. Nah di situ tidak ditayangkan sekali lagi karena memang bukan orang yang terlibat secara langsung. Gue takutnya sih bapaknya, gue juga menghargai privasi bapak, bukan menghargai melindungi privasi bapaknya jangan sampai karena bapaknya lagi lewat terus ada kita kebetulan lagi liputan terus dia menyampaikan sesuatu yang belum tentu keabsahannya justru malah menjadi masalah buat dia. Kita jaga di hal itunya. Tapi ada satu lagi nih. Ini menurut gue ya, ini porsi paling menarik sih sebenarnya. Jadi pada saat ketemu setelah pemulung, gue tuh mau balik ya tadi kan gue cerita. Gue mau balik ke kios yang pertama. Terus tiba-tiba ini lagi nggak on cam. Gue lagi jalan. Tiba-tiba ada satu motor yang ngedeketin campers gue dan kayak mau masukin sesuatu ke saku gitu. Apaan tuh? Gue gak tahu tuh awalnya, kayak ngerti gak sih kalau orang agak canggung gitu ya, gue mau ngeliatin takutnya dipukulin atau enggak gue mau ngeliatin takutnya dia juga jadi responsif. Akhirnya ya udahlah gue diemin dulu, tapi gue ngeliat pas masuknya
Dan gue inget, udah pegang dulu aja. Dia ngomong kayak gitu. Akhirnya ada kertas, dimasukin ke kantong Pampers gue. Baru setelah selesai liputan, gue minta itu apaan? Lu tadi kenapa? Nah ini kertasnya masih ada di gue. Iya. Sejujurnya gue takut ini ancaman lagi. Tapi ternyata gue bacain aja ya. Di sini mungkin nanti bisa di blur ya. Ini gue liatin dulu nih. Ini suratnya masih, nomor teleponnya gue tutup ya. Nah ini tulisan dia. Gue baru tahu pada saat itu. Awalnya gue takut ya. Maksudnya takutnya kayak tulisan, jangan main-main mas. Gue takut ya. Gue takut sumpah. Gue takut. Takutnya karena ya membahayakan teman-teman gue sih. Tapi gue bacain aja ya. Oke. Tulisannya gini, Pak, saya punya berita terkait dengan ijazah, tapi saya minta perlindungan kalau saya ungkap, dan saya kalau mau ketemu jauh dari lokasi ini. Iya. Jadi pada saat surat ini gue baca, gue langsung telepon orangnya. Bung Roy juga tahu. Malah Bung Roy, gue nggak ngerti caranya lah. Dia langsung ngecek siapa nama pemilik nomor telepon ini. Akhirnya gue janjian, ya udah, gue janjian ketemu sama dia di lokasi yang lain sih. Di lokasi yang lain, lumayan jauh dari Pasar Pramuka. Di situ gue nanya, emang apa yang Mas tahu gitu? Ya dia bilang bahwa, Mas, kalau Mas bilang Pasar Pramuka ini kebakaran dan udah nggak ada pemalsuan dokumen, Mas diketawain. Oke, cuman kan maksudnya gue butuh bukti ya. Gue butuh bukti, apa sih sebenarnya bukti lo ngomong gitu? Jadi tuh emang dia nggak punya bukti otentik, tapi dia punya kesaksian kalau keponakannya itu mau lulus, kalau tidak salah dari SMA ya, mau masuk universitas, dan kalau nggak salah juga dia pengen ngambil paket C, cuman sama pengelola yayasan dibilang, udah nggak usah ngambil paket C, bikin aja ijazahnya. Wow. Ini ya, gue sih harus membuktikan ya, maksudnya gue nggak bisa langsung percaya gitu aja gitu. Tapi ya itu, dan dia bilang kalau, gue nanya, kenapa Mas ngasih surat ini? Urgensinya apa untuk Mas? Kerugiannya apa sih buat Mas? Karena gue nggak mau ya, maksudnya peliputan gue disusupi dan lain sebagainya. Dia bilang, saya udah capek Mas, denger soal polemik ini dan lain sebagainya lah. Maksudnya dia mau membantu untuk mengungkap itu. Nah di situ gue kan nggak bisa satu pihak ya, gue harus nunjukin dulu surat ini ke redaksi, ngobrol dan lain sebagainya. Cuman di situ gue bilang pas ketemu sama Masnya, Mas, saya akan obrolkan dulu dengan redaksi untuk diambil atau enggak. Dan ternyata diterima. Maksudnya redaksi ya udah oke, itu karena temuan ya udah wawancara aja. Dan menurut gue cukup menarik sih. Bukan cukup menarik lagi, malah menarik banget karena itu kan temuan yang mungkin nggak semua peliputan bisa terjadi ya. Betul-betul spontan gitu. Nah ya udah. Tapi sayangnya kenapa nggak jadi? Jadi besoknya tuh setelah wawancara Bung Roy itu gue janjian. Sayang banget. Sebenarnya sayang banget. Ini sayang banget sih. Jadi sorenya setelah gue liputan dengan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, gue mau ketemu sama orang ini. Orangnya udah di TKP tempat janjian, nggak di Pasar Pramuka tapi deket Pasar Pramuka. Pas gue mau berangkat, ada satu pertanyaan yang bikin gue, udahlah nggak usah lah. Dia bilang, karena reporter gue yang ngehubungin ya, Mbak ada fee-nya nggak? Di situ gue langsung, aduh nggak jadi deh. Maksud gue terlepas dari mekanisme untuk kemudian memfasilitasi narasumber, isu sensitif kayak gini tuh nggak bisa lagi menurut gue ya, nggak bisa banget bersentuhan dengan uang. Betul. Karena balik lagi, ini tuh isu yang mungkin pembuktiannya cukup sulit ketika ketika informasi dikaitkan dengan uang, justru gue malah takut pembuktiannya gimana, bener atau dan lain sebagainya, apakah gue nggak tahu disuruh atau enggak. Akhirnya gue putuskan nggak jadi sih, sayang banget sih, sayang banget. Nah balik lagi, itu kan flashback dikit ya, maju mundur nih ceritanya nih. Habis itu gue lanjut wawancara sama Bung Roy Suryo, titik ataupun tempat masih adanya percetakan atau fotokopian milik pribadi. Jadi beda tuh. Kalau Pasar Pramuka Pojok itu kan bukan milik, dikelola sama Pasar Jaya. Kalau ini tuh milik pribadi. Jadi yang ada di situ, yang masih ada di area Pasar Pramuka Pojok itu milik pribadi. Nah, kenapa Bung Roy ngajak situ? Karena di situ ada tulisan tidak menerima jasa edit ijazah. Itu tuh yang gue highlight. Tidak menerima jasa edit ijazah, KCK, KK, dan dokumen-dokumen lainnya lah. Nah, di situ menurut Bung Roy, ketika tidak ada praktik dari pemalsuan dokumen, tulisan itu seharusnya nggak perlu ada. Artinya, kalau ada tulisan itu, kemungkinan besar ada praktik pemalsuan dokumen. Makanya di situ gue nanya ke bapaknya, Pak, ini ditempel dari kapan? Oh, sudah lama. Tapi bapaknya bilang, saya emang nggak suka yang spor jantung. Nah, kayaknya spor jantungnya kayaknya karena kasus ijazah Pak Jokowi ini. Terus akhirnya gue nanya lagi, tapi betul Pak, ada praktik pemalsuan dokumen di sini? Dia bilang ada lagi. Dia bilang ada. Kalau mungkin pas di tayangan tuh nggak terlalu jelas ya, karena emang nggak gue tempelin clip on-nya. Karena dia mau memberikan keterangan, tapi nggak dengan narasumber resmi gitu. Dalam arti, makanya dia di-blur kan, untuk menjaga rahasianya. Dia bilang ada, tapi saya nggak bisa cerita lebih jauh. Dia bilang kayak gitu. Gue ngerti sih, kenapa? Karena ya dia kan pemilik dari usaha itu ya. Mungkin dia menjaga usahanya, dia nggak mau asumsi-asumsi ini justru malah dikiranya dia yang memalsukan dokumen dan lain sebagainya. Tapi gue menghargai kejujuran Pak Haji ya, panggilannya Pak Haji, gue nggak sebut namanya
namanya, tapi panggilannya Pak Haji, yang mau ngasih kesaksian seperti itu. Dia juga mengakui bahwa ya ada omongan-omongan lah kalau emang Pasar Pramuka Pojok itu bukan kebakaran, tapi dibakar. Tapi dengan alasan yang sedikit bergeser, karena ternyata menurut pengakuannya Pasar Pramuka Pojok itu ada dalam tanda kutip ya, sengketa lah di situ antara beberapa pihak, mungkin diperebutkan dan lain sebagainya. Gue nggak terlalu paham dan gue juga nggak terlalu dalami, tapi intinya itu. Oke, tunggu dulu soal yang si pemilik toko yang Pak Haji itu tuh lu kenalnya akhirnya bisa bertemu dan wawancara dengan Pak Haji itu dari Roy Suryo? Kebetulan pas pertama kali ketemu Bung Roy Suryo, dia parkir persis di depannya. Parkir persis di depannya, mungkin udah pernah ke situ juga. Jadi langsung nyapa Pak Haji. Pak Haji juga baik sih, maksudnya welcome gitu. Nyapa kayak orang udah pernah ketemu aja. Tapi ya kalau dibilang settingan ya nggak juga sih, maksudnya emang mengalir gitu aja ya. Dalam arti ya Bung Roy-nya juga sosok yang sudah terkenal, Pak Haji-nya juga welcome. Dan memang sebelumnya Bung Roy juga udah sempat mengangkat soal tulisan itu di media lain, tapi ya bukan media mainstream, tapi media yang ada di YouTube. Makanya mungkin sudah pernah ketemu sebelumnya ya. Oh, jadi sebelumnya memang sudah pernah kenal ya dengan Roy Suryo? Kok kenal atau enggak, gue nggak tahu ya. Cuman pernah ketemu lah. Pernah ketemu. Makanya Bung Roy itu langsung manggilnya Pak Haji. Oh, okay. Tapi ya itu, kesaksiannya ada praktik itu, dan ya mungkin ada juga informasi kalau kata Bung Roy itu masih ada praktik pemalsuan dokumen di sekitar area itu, tapi dibuatnya nggak di situ, sedikit keluar dari Jakarta. Dan itu juga informasi yang gue dapat dari beberapa orang. Wilayahnya ya nggak usah disebut lah, nanti langsung kita samperin aja. Menarik juga sih. Dan selain lu bertemu dengan Roy Suryo di Pasar Pramuka itu, kan lu bertemu dengan 3 orang lain. Oh iya lagi, baru ingat gue, kan? betul. Nah itu yang lu belum ceritain nih. Oh masih panjang ternyata ya, oke. Betul. Di sini kan pernyataan ketiga bapak-bapak itu kan bertolak belakang tuh sama pernyataannya Roy Suryo kan. Gimana menurut lo sebagai jurnalis yang investigasi ini? Oke. Sebelumnya gue gambarin, Bung Roy Suryo itu berani menyebutkan siapa nama pemilik kios yang diduga mencetak ijazah Pak Jokowi. Itu adalah Pak Paiman Raharjo, mantan wakil menteri desa di akhir periode Pak Jokowi, yang mana juga relawan Pak Jokowi. Nah, di situ gue tanyakan secara langsung ke Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Bung Andi Azwan. Ada juga 2 orang lainnya nih yang dibawa langsung sama Bung Andi Azwan. Itu ada Pak Sungkono. Pak Sungkono itu gua nulisnya sih penjaga kios. Penjaga kios, jadi omnya punya kios itu dibeli Pak Paiman. Dan satu lagi mantan pedagang di Pasar Pramuka Pojok. Mereka semua membenarkan kalau Pak Paiman, mantan wakil menteri desa tuh punya kios di situ, pernah punya kios di situ. Sekitaran munculnya itu tahun 1995, tapi beli kiosnya itu tahun 1997. Pak Paiman awalnya punya kios di bagian depan Pasar Pramuka Pojok. Nah, yang dibeli sama Pak Paiman ke Pak Sungkono, ke omnya Pak Sungkono itu yang di belakang. Kalau berdasarkan kesaksiannya sih, Pak Paiman itu kenapa suka jual beli kios itu karena memang kerjaannya itu jual beli properti lah. Jadi kalau misalnya emang sini ada yang beli, untung dijual. Makanya beli lagi punya omnya Pak Sungkono gitu. Ya di situ pada akhirnya semua pernyataan dari Bung Roy Suryo itu dibantah ya. Benar atau enggaknya sekali lagi ya polisi sih yang harus memastikan ya. Tapi itu yang gua temukan fakta di lapangan. Dalam arti ada pernyataan-pernyataan yang memang berseberangan. Misal Pak Sungkono tuh bilang Pak Paiman itu sudah nggak punya kios lagi di Pasar Pramuka Pojok tuh tahun 2002. Sementara dari kubu satunya lagi atau kubu Bung Roy Suryo CS itu cukup meyakini bahwa di 2010-an lah, mungkin 2010 sampai 2017 Pak Paiman tuh masih punya kios atau mungkin masih berpraktik di situ lah. Punya kios, punya usaha masih ada di situ. Atau paling enggak Pak Paiman masih suka ke situ. Karena kalau menurut Bung Roy Suryo itu panggilan Pak dosen untuk Pak Paiman itu cukup harum di Pasar Pramuka Pojok. Makanya gue tanyakan ke Pak Sungkono. Pak Sungkono kan manggilnya Maman ya, Maman Paiman. Di situ Bung Ani jelasin Maman Paiman tuh panggilannya Pak Paiman, panggilan dekat. Terus gue tanya, kalau Pak dosen, dia sempet diem dulu sih. Kalau dari tayangan sempet diem beberapa detik ya. Tapi akhirnya membantah. Nggak ada lah orang Pak Paiman tuh dulunya mahasiswa kok. Saya yang ngetik skripsinya. Jadi kalau dulu tuh kenapa skripsi diketikin? Karena kan nggak semua orang punya komputer ya. Beda sama sekarang. Jadi jasa pengetikan tuh orang bawa skripsi mungkin tulisan tangan atau apa ya, gue juga belum lahir sih. Nah dibawa ke situ, diketikin. Dia bilang saya ngetikin. Dia masih mahasiswa dan lain sebagainya. IPK-nya 3,8. Nah kalau IPK-nya tahu tuh gue juga nggak tahu dari mana, gue nggak dalemin ya. Cuman dia bilang Pak Paiman tuh orang pintar, orang baik, orang jujur, IPK-nya 3,8. Bung Roy Suryo Pak dosen, betul nggak? Apa dia panggil Pak dosen di dalam, Pak?
Orang bilang Pak dosen. Mana jadi dosen dari mahasiswa kalau bagaimana? Udah aja masih saya yang ngetik skripsinya 3,8 IP. Tulis tangan saya yang ngatiin. Oke. Tuh, dia orangnya cerdas, pintar. Kira ya udah, gua konfirmasi itu. Bapak kan tadi bilang Pak Paiman itu pernah punya kios. Bisa tunjukkan lokasinya. Kenapa gua tanyakan itu? Karena gua mau menyamakan nih atau menemukan titik terang. Apa yang disampaikan Bung Roy itu sama nggak kira-kira yang disampaikan dengan Pak Sungkono? Akhirnya gua jalan lagi ke titik gua sama Bung Roy di situ menelusuri Pasar Pramuka Pojok yang udah nggak ada. Di situ dibilang bukan yang ditunjukin oleh Bung Roy Suryo. Jadi kalau misalnya yang di lobang itu kelihatan ada bangunan, bukan itu titiknya. Tapi titiknya tuh yang di pinggir jalan yang ada kayu-kayu kebakaran dan di situ baru titiknya. Ya cukup susah juga ya. Balik lagi cukup susah juga untuk memvalidasi lokasi mana yang benar dan lain sebagainya karena udah nggak ada, bangunannya udah nggak ada, barangnya udah nggak ada dan ya dan yang dibantah sama Bung Andi juga cukup menarik sih. Jadi Bung Andi tuh bilang mempertanyakan psikologis dari Bung Betor Suryadi karena ini nggak gua bahas di liputan sih. Jadi ternyata Pak Paiman sama Bung Betor tuh udah ketemu. Pak Paiman sama Bung Betor udah ketemu, ada videonya gue lihat, cuma nggak gue tayangkan karena gue nggak menemukan video secara utuh. Gue nggak mau kalau nayangin hal yang sepotong-sepotong kan takutnya menggantung ya dan lain sebagainya gitu. Tapi udah ketemu, katanya sih, ini versi Bung Andi ya. Versi Bung Andi bilang kalau Bung Betor tuh udah minta maaf atas semua tudingannya ke Pak Paiman di pertemuan itu karena Bung Betor tidak melakukan konfirmasi sebelumnya. Di situ ada sih Pak Paiman bilang harusnya sebelum ngomong Bung Betor tuh hubungi saya. Cuman Bung Betornya bilang saya nggak punya nomornya, ketawa lah dan lain sebagainya. It's okay. Itu versinya dari Bung Andi. Nah ini agak loncat sedikit. Dia pada akhirnya gimana ya? Emang agak susah sih membuktikan mana yang benar karena semua dua kubu ini saling mempercayai keyakinannya masing-masing, punya versi kebenarannya sendiri dan makanya tayangan gua kemarin itu adalah mendorong untuk polisi betul-betul melakukan penyelidikan bahkan penyidikan secara utuh, secara jelas supaya kebenarannya terungkap, polemiknya selesai. Itu sih yang sebenarnya gua tekanin. Satu hal sih, lu ada sempet menghubungi Pak Paiman itu? Udah, gue lupa lagi Hasilnya? gue. Hasilnya, betul lagi tuh. Itu gue lupa tuh. Jadi head to headnya sebenarnya awalnya ya. Head to headnya itu gue mau datengin Bung Roy Suryo sama Bung Betor. Dari kubu satu yang lagi, Pak Paiman sama Bung Andi Azwan. Nah, gue chat Pak Paiman, maaf mas saya tiarap dulu. Ya udah, gue juga nggak bisa maksa. Cuman gue di situ gue sempat ngechat lagi, Pak, kalau saya telepon untuk sekedar konfirmasi, nggak saya record, nggak saya tayangkan, boleh nggak? Di situ nggak dijawab lagi. Makanya gue menghubungi Bung Andi. Bung Andi tuh lumayan deket sama Pak Paiman ya. Minta tolong tuh, bisa nggak Bang buat Pak Paiman datang langsung. Tapi ya awalnya diusahakan, sama Bung Andi diusahakan. Tapi mungkin karena satu dan lain hal akhirnya nggak bisa dan makanya dibawalah Pak Sungkono. Orang yang juga tahu mungkin ya, dianggap tahu apa yang kemudian terjadi dengan kiosnya Pak Paiman. Gitu sih. Padahal sebetulnya kalau misalnya lu menghubungi Pak Paiman itu kan lu bisa mencari tahu lebih Betul. juga termasuk soal yang toko yang katanya Betul. milik dia gitu kan. Betul banget. Nah dari pengalaman lu ini, kalau misalnya narasumber tuh nggak ngerespons kayak gitu, harus mengambil langkah apa sih gitu? Misalnya lu ke lingkaran terdekat dia atau Iya. cek legalitas usaha dia. Awalnya tuh awalnya tuh gue tuh udah agak tahu lagi kalau agak susah nih bawa Pak Paiman karena dia belum pernah muncul di media mainstream. Gue kepikirannya cuma satu, ya waktu sama kayak ke Solo. Jadi kalau orang yang nggak ada ya gue datengin aja rumahnya. Oke. Dan gue tahu areanya sih, udah dikasih tahu kan di daerah mana. Cuman akhirnya gue memutuskan ya sudahlah karena ini kan yang kita butuhkan adalah kesaksian dan ternyata Bung Andi juga bisa membawa Pak Sungkono dan mantan pedagang Pasar Pramuka. Ya udah akhirnya plannya ya kita berupaya untuk menghadirkan narasumber yang memang paling tidak kalau bukan pihak pertama tapi orang yang mengetahui ya mungkin pihak kedua tetapi intinya yang terlibat jadi bukan orang yang memang di luar kasus atau di luar polemik ini terjadi supaya juga keterangan yang diberikan tuh valid ya bisa dipertanggungjawabkan itu sih. Menarik banget sih kasus ini. Kalau gue tonton dari tayangan lu, aduh, semua kayak Drama ya kayak film Batman iya, gak sih iya, pas kayak drama. Dan lu tuh ketemu sama banyak narasumber yang narasinya tuh bertolak belakang kayak Betul. Rosuryo sama Bung Andi gitu kan. Sebagai jurnalis di titik mana lu ngerasa kayak gue kayak harus lebih kritis nih terhadap klaim salah satu pihak gitu misalnya?
Ini sebenarnya sama sih sama yang disampaikan Pak Ugro. Kan gue wawancara Pak Ugro juga ya. Jadi emang seharusnya kalau mau mengungkap polemik ini adalah mencari tahu dari instansi yang menggunakan ijazahnya. Kalau ingat tuh, ini gue wawancara Pak Ugro ya. Wawancara Pak Ugro, mantan Wakapolri atau Wakapolri periode 2013-2014. Dia bilang, intinya kalau kita terus-menerus misalnya meriksa Pak Jokowi, meriksa Bung Roy, ini nggak akan ada habisnya. Karena dua pihak ini punya pendukungnya masing-masing. Itu masuk akal banget sih. Pak Jokowi punya relawan, punya basis pendukung, ya Bung Roy Suryo juga punya basis pendukungnya sendiri. Ini nggak akan selesai. Ya kalau mau ya periksa KPU Solo, periksa KPU RI. Dan kalau balik lagi ke pertanyaan Michelle ya, emang agak sulit sih, agak sulit. Mau mengkritisi seperti apapun, mereka punya versi jawabannya sendiri sih. Dan itu kita harus hargai, kita harus terima. Dan balik lagi yang patut membuktikan adalah aparat penegak hukum sih kalau menurut gue. Betul, dan kan kalau gue melihat dari apa yang lo sampaikan tadi, termasuk soal yang katanya dibakar, itu kayaknya bisa jadi salah satu bahan baru nggak sih untuk polisi, misalnya menelusuri, menginvestigasi hal ini gitu. Nah, semisalnya hasil investigasi lo ini ternyata nggak berujung pada kebenaran yang absolut, misalnya ijazah itu asli atau palsu, tapi justru malah membuka misalnya tabir-tabir praktik manipulasi informasi gitu kan. Menurut lu nih, investigasi lu ini gagal atau justru lu bahkan sebetulnya berhasil mengungkapkan sesuatu yang lebih besar? Ini ada kaitannya sama desa KKN sih. Ya. Ternyata setelah gue liputan ke desa KKN, polisi tuh nonton. Oh, gitu. Ini kesaksian dari Pak Karno ya. Oh gimana tuh? Jadi setelah tayangan itu muncul di Kompas TV jam 20.30 sampai 21.30 hari Senin, polisi tuh langsung ke sana dari Jakarta naik kereta buat konfirmasi mungkin kebenaran tayangan gue ya. Jadi ini sebenarnya bukan off record. Ini apa yang disampaikan Pak Karno tapi dia tidak mau diwawancari secara langsung. Polisi datang ke desa Ketoyan, konfirmasi ke pihak desa, ke rumahnya juga yang gue telusurin, habis itu nemuin Pak Karno. Nah di tayangan kemarin tuh sebenarnya gue mau wawancara Pak Karno untuk paket gue. Kan paket gue tuh ada ngebahas soal penyidikan ya, penyelidikan yang sekarang naik tahap ke penyidikan. Gue pengen wawancara Pak Karno tapi Pak Karno bilang, jangan mas, ini sifatnya rahasia. Dalam arti kalau wawancara dia tidak berkenan, tapi untuk memberikan informasi berkenan. Ya di situ polisi nanya, Bapak kenapa baru muncul di media gitu? Karena ya betul juga sih apa yang disampaikan Pak Karno. Ya dia baru muncul ketika desanya dia disinggung. Jadi ketika desanya nggak disinggung, menurut dia buat apa gue muncul? Dan itu gue terima sih. Dan akhirnya ya udah. Kalau kaitannya sama pertanyaan tadi, gue nggak tahu ya apakah itu jadi bahan polisi atau enggak untuk melakukan penyelidikan lebih jauh soal ijazah Pak Jokowi atau soal praktek pemalsuan dokumen. Tapi kalau gue tanyakan ke Bung Roy Suryo, justru itu yang didorong. Jadi Bung Roy itu pengen, dan koleganya, polisi untuk ngecek pasar pramuka, polisi untuk meriksa Betor, polisi untuk meriksa Pak Paiman. Jadi 3 hal itu yang kemudian jadi polemik. Bung Roy sih minta untuk diperiksa oleh polisi. Dalam arti untuk melengkapi bahan penyelidikan yang ada, siapa tahu ditemukan fakta baru itu. Nah kita nggak tahu nih, apakah nanti polisi juga akan melakukan pendalaman soal ini, ya kita tunggu aja sih. Oke. Dipo, lu kayaknya capek banget ya. Berat banget kehidupan ya Allah. Liputan soal ijazahnya Jokowi terus, dan gue lihat-lihat lu kayaknya kan udah beberapa kali nih ya investigasi ini, dan kasusnya tuh nggak kelar-kelar. Gue juga ya cukup capek mengikutinya gitu kan. Tapi menurut lu sendiri sebetulnya kepentingannya apa sih gitu kalau misalnya kita tuh ya membahas soal Jokowi, soal ijazah palsu Jokowi? Kepentingannya sekarang buat menyudahi polemik. Capek kan? Capek. Gue juga capek sejujurnya. Dalam arti, ya mungkin netizen ada benernya juga. Banyak hal-hal yang lebih substansial untuk dibahas. Bukan artinya ini nggak penting. Ini penting, tapi ayolah aparat. Ini sih kalau boleh gue bicara ya. Ayolah aparat untuk betul-betul memberikan kepastian hukum sebaik-baiknya. Karena kalau kata Pak Ugro, belum ada kepastian hukum soal polemik ini. Itulah kenapa polemiknya terus berlanjut. Itu kata Pak Ugro ya. Nah, gue sih berharapnya ketika ada 2 hasil investigasi soal ijazah Pak Jokowi ini yang dituding palsu bisa jadi bahan mungkin untuk kepolisian atau mungkin untuk publik supaya itu melek apa sih yang sebenarnya terjadi. Tapi jangan justru malah makin rame. Harapannya kan bikin tenang ya, tapi jangan justru makin panas. Saya minta maaf kalau bikin panas, tapi mudah-mudahan enggak ya. Ya, semoga yang menonton ini bisa mencerna dengan baik. Betul. Dan Pak Polisi, aparat mungkin bisa melanjutkan investigasinya dengan ayolah menggunakan ini yang Dipo temukan. Menurut gue masih udah bagus banget. Penyidikannya juga dinaikkan status penyidikan, kan belum ada tersangka, belum ada kepastian hukum juga kan. Nah itu yang kita tunggu bersama-sama Pak Polisi, keren.
Dipo apakah akan duduk di sini lagi membahas Iya. ijazah Jokowi? Mudah-mudahan ini kalau gue duduk lagi udah beres ya. Udah beres Udah ya? gak ada polemiknya, Semoga ya. konklusi udah adem-adem, nah mudahan gitu. Dan mudah-mudahan udah bisa lihat ijazah Pak Jokowi yang asli. Gue juga pengen lagi. Penasaran ya? Penasaran sih. Penasaran sih gue juga. Gila udah berapa lama nih Iya. dikaitkan dengan ijazah Jokowi ngurusin. Gue Betul. penasaran banget jadinya Iya. bentuk aslinya gimana gitu Iya. kan. Itu suara roll apa suara hujan ya? Hujan. Oke, sudah hujan. Kita sudah hujan. Sepertinya kita harus Kita akhiri. mengakhiri perbincangan yang luar biasa. Baik.